itu kan letaknya di dalam ballroom. Lalu di ballroom itu di sudut pojok, iya, itu dikasih banner untuk penutup sama kayak kayu penggantung baju. Dari keterangan korban, ada yang di dalam sana tuh laki-lakinya 2, ada yang 3, ada yang 4. Itu mereka bingung apakah memang ini harus dilakukan, apakah ini bagian dari penilaian, apakahnya banyak banget tuh. Merasa direndahkan dan traumatis. Ungkap peserta kontes kecantikan di bawah naungan PT Capella Swastika Karya yang diduga alami pelecehan. Dugaan pelecehan dilakukan pada masa karantina di tanggal 1 Agustus 2023 atau 2 hari menjelang Grand Final Miss Universe Indonesia. Agenda hari itu seharusnya adalah fitting baju yang dilakukan di Ballroom Hotel. Namun tanpa pemberitahuan, mereka justru melakukan body checking tanpa busana. Sekitar jam 2 lebih kurang sampai jam 3-an, dan itu dilakukan terhadap 30 finalis Grand Final. Jadi memang berbeda-beda ya, ada yang satu-satu, ada yang sekaligus 2, ada yang 3, dan di dalam ruangan dengan disekat seadanya, itu kan letaknya di dalam ballroom. Lalu di ballroom itu di sudut pojok, iya, itu dikasih banner untuk penutup sama kayak kayu penggantung baju. Dari keterangan korban, ada yang di dalam sana tuh laki-lakinya 2, ada yang 3, ada yang 4. Itu mereka bingung apakah memang ini harus dilakukan, apakah ini bagian dari penilaian, apakahnya banyak banget tuh. Bahkan dari korban ini menyampaikan adanya proses body checking ini di luar nalar mereka. Biasanya kan mereka juga pernah melakukan kompetisi sejenis, tetapi tidak pernah melakukan ada yang namanya body checking. Yang disampaikan oleh korban itu Andres, tetapi tidak sampai semua ya, masih ada di bagian bawah. Yang difoto informasinya 5. Sang finalis pun merasa takut dan mengalami pergolakan batin. Apakah prosedur ini benar-benar diperlukan? Akhirnya dia membuka baju sampai tinggal tersisa pakaian dalam. Finalis turut mendapat tekanan saat melakukan proses body checking. Katanya, embrace yourself, karena di kancah internasional lebih parah. Jadi setelah dilakukannya body checking, salah satu korban tuh cukup terpukul, kemudian dia nangis kejer, dan menyampaikanlah kepada mungkin temannya, dan disampaikanlah kepada Provincial Director. Oleh Provincial Director dipertanyakan kepada pusat, apakah benar anak-anak diperlakukan body checking seperti itu? Apakah itu tidak menyalahi aturan? Kira-kira begitu. Jadi tanggal 1 itu pusat sudah tahu kejadian ini. Akhirnya kabar ini pun viral melalui Instagram Story yang memuat tangkapan layar percakapan soal peserta yang disuruh telanjang lalu difoto saat pemeriksaan tubuh. Hal itu diungkap oleh Direktur Miss Universe Indonesia Bali, Sally Giovanni. Setelah unggahan di Instagram Story itu menjadi viral, CEO, fotografer, dan beauty director Miss Universe Indonesia mengundurkan diri. Buntut dari dugaan pelecehan ini, salah satu finalis yang berinisial PKN didampingi kuasa hukumnya Melissa Anggraini dan juga Province Director bernama Sally Giovanni melapor ke Polda Metro Jaya pada 7 Agustus 2023. Menurut Muki, sesi pemeriksaan tubuh bukanlah hal yang asing dalam kontes kecantikan. Namun Muki menegaskan bahwa body checking yang dimaksud tidak dilakukan secara tertutup, sebagaimana yang diduga terjadi di Miss Universe Indonesia. Poppy Capella melalui Instagramnya mengakui tuduhan ini dari media massa dan pemberitaan. Respons publik pun beragam. Banyak yang mendukung agar korban mendapat keadilan, namun tidak sedikit juga pihak yang memojokkan korban. Komnas Perempuan menyoroti aksi cyberbullying yang semakin menekan korban. Sebab saat ini mereka tengah berupaya mengatasi rasa trauma, malu, dan takut.
justru mereka yang disalahkan gitu ya. Ya ini pengalaman lah bagi kita semua. Apa artinya kedepannya ya, mungkin juga hati-hati selektif penting. Ya sekarang yang memang harus kita kuat itu di hulunya. Sekarang ini pencegahan kan penting ya. Pencegahan itu dalam berbagai hal ya, selektif, kemudian juga feeling, kepekaan itu kan juga bagian dari pencegahannya. Nah itu ya pembelajaran ya yang kita ambil dari kasus ini ya. Artinya mereka adik-adik ini sudah melaporkan, ya harus direspon. Artinya dalam konteks untuk mendapatkan akses keadilan tadi. Dan dia sudah di proses hukum ya. Artinya kita sekarang itu tugasnya adalah mengawal proses hukum ini. Mereka berharap apa yang mereka suarakan hari ini didengar oleh publik, bahwa yang mereka sampaikan bukan tentang diri mereka, tapi tentang perempuan Indonesia, tentang jangan ada lagi korban seperti yang mereka rasakan, orang tua yang menangis karena anaknya diperlakukan tidak manusiawi ya.